Saudara-saudariku sekalian, salam sejahtera bagi kita yang mendengarkan podcast Berita Selamat Jadi Dumah. Bagian firman Tuhan yang akan kita bacakan dan renungkan pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 27-28 dengan judul perikop Yesus ditolak orang Yahudi. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes 10 ayat 27-28 dengan judul perikop Yesus ditolak orang Yahudi yang berbunyi demikian. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Shalom, saudara-saudariku. Banyak orang di luar sana memahami bahwa kebahagiaan hidup, keamanan hidup, kita peroleh pada apa yang kita dapatkan dari dunia. Pada besar dan jumlah yang kita peroleh, pada status dan kedudukan yang kita miliki. Dalam pemahaman yang demikian, manusia kemudian menjadikan diri sebagai pusat kehidupan. Dan ketika alami kegagalan, kejatuhan akibat andalkan diri sendiri, manusia kemudian menyalahkan Tuhan, meragukan otoritas Tuhan, jauh dari Tuhan, mencoba untuk melupakan Tuhan, bahkan merasa kehilangan Tuhan. Namun sesungguhnya, dalam keadaan demikian, manusia justru perlu Tuhan. Karena bukan Tuhanlah yang tinggalkan kita, tetapi kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan lewat tindakan-tindakan kita. Seperti domba yang hilang, yang perlu pemilik atau gembalanya, Yohanes 10 ayat 27-28 memberikan perumpamaan tentang gembala dan juga domba, di mana Yesus merupakan gembala yang baik dan kitalah domba-dombanya. Sebagaimana yang kita ketahui, domba adalah binatang yang tidak mudah mencari makan sendiri, mudah tersesat. Itulah sebabnya domba membutuhkan gembala, karena kenyamanan, kebahagiaan, dan kehidupan domba terjamin pada gembala yang baik. Perumpamaan ini digunakan oleh Yesus untuk memperlihatkan tentang orang-orang Yahudi yang berada dalam kebimbangan tentang siapakah Yesus. Apakah ia seorang Mesias yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan Romawi? Tetapi Yesus telah memperlihatkan kepada mereka bagaimana ia sebagai seorang gembala yang memanggil domba-dombanya untuk mendengar, mengenali, dan kembali padanya lewat mujizat yang ia lakukan. Tetapi bagi orang yang bukan di pihaknya, maka mereka bukanlah dombanya, tidak mengenal suaranya, dan tidak akan mengikutinya. Hingga Yesus mengatakan, "Kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku." Yohanes 10 ayat 26. Saudara-saudariku, saya yakin kita mendengarkan pada saat ini, kita sebagai domba Allah yang menerima hidup yang kekal. Sekalipun kita katakan kita tengah merasa jauh darinya, tetapi kita tetap kepunyaannya. Kita tidak akan mampu hidup sendiri. Dunia boleh kecohkan kita, tetapi kasih Allah tidak pernah tinggal diam. Ia akan jemput kita kembali, dan kita akan kembali bersama dengan kawanan domba lain di bawah penjagaannya. Kita harus mendengar suaranya, kembali padanya,
dekat dan bersekutu dengannya, menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan, penuntun hidup kita, karena ialah Gembala yang agung. Amin. Buat renungan firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kiranya firman itu dapat memberkati kita sekalian. Mari saudara-saudariku, kita berdoa atas firman yang telah kita renungkan pada saat ini. Tuhan Yesus, lewat firman-Mu bagi kami pada saat ini, ajarkan kami untuk peka mendengar suara Tuhan lewat firman-Mu buat kami. Peka untuk melakukan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Serta tuntunlah kami Tuhan, agar kami senantiasa ada di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.